Salam Bapak Ibu Guru Hebat se-Nusantara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Sonta Dewi Mayanti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Hari ini, saya akan memaparkan mengenai model manajemen perubahan Inquiry Apresiatif Bagja pada modul demonstrasi kontekstual 1.3.A.6. Adapun tujuan dari demonstrasi ini adalah untuk melatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif dalam mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan serta berlatih menyusun bagja berdasarkan kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk dijalankan. Apa yang dimaksud dengan paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah landasan berpikir yang berbasis kekuatan untuk menemukan hal positif pada diri seseorang atau organisasi secara kolaboratif dengan menggunakan prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Oleh sebab itu, sekolah melalui pendekatan ini bisa mulai mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, keberhasilan yang dicapai, dan kekuatan yang dimiliki sebelum melakukan perencanaan perubahan. Adapun tahap bagja pada inquiry apresiatif adalah B. Buat pertanyaan utama atau define, A. Ambil pelajaran atau discover, G. Gali mimpi atau dream, J. Jabarkan rencana atau design, A. Atur eksekusi atau deliver. Adapun visi yang saya ambil adalah menumbuhkan karakter Kristus serta profil pelajar Pancasila pada pembelajaran yang inovatif yang berpihak pada murid, di mana melalui visi ini siswa memiliki karakter Kristus yang penuh kasih dan pemaaf yang dibarengi dengan 6 profil pelajar Pancasila pada pembelajaran yang inovatif yang berpihak pada murid. Melalui komponen tersebut, siswa mampu bersaing secara global dan tetap memiliki akhlak yang mulia. Adapun prakarsa perubahan difokuskan pada aspek menumbuhkan karakter Kristus dan profil pelajar Pancasila dimensi kemandirian. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian yang berkarakter pada siswa-siswi SMP Kristen Ketapang 3 melalui pembiasaan dan pembelajaran. Berikut tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. B. Buat pertanyaan. Pada buat pertanyaan, adapun pertanyaan pemantiknya adalah apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan karakter Kristus dan kemandirian pada siswa. Tindakan yang diambil yakni melakukan ibadah pagi setiap hari dan kebaktian sekali seminggu, merencanakan pembelajaran yang menumbuhkan kemandirian siswa, melakukan diagnosis awal untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh siswa. A. Ambil pelajaran. Pada ambil pelajaran, pertanyaan yang diajukan adalah hal apa yang dapat menarik minat siswa untuk menjadi lebih mandiri? Siapakah rekan kerja yang telah berhasil menumbuhkan karakter Kristus dan kemandirian pada diri siswa di dalam kelasnya? Bagaimana menyadarkan siswa akan pentingnya memiliki karakter Kristus dan kemandirian pada diri mereka? Dan aktivitas apa saja yang bisa mereka lakukan dalam memulai kemandirian? Tindakan yang diambil adalah melakukan survei untuk mengetahui minat dan bakat siswa, melibatkan rekan sejawat yang dianggap telah berhasil menumbuhkan kemandirian siswa di kelasnya, serta melakukan pembiasaan sederhana. G. Gali mimpi. Pertanyaan, kegiatan apa saja yang dapat menjadi sarana dalam menumbuhkan karakter Kristus dan kemandirian pada siswa? Apa saja hal yang dapat menarik murid untuk membentuk karakter mandiri? Bagaimana perasaan saya dengan adanya perubahan karakter dan kemandirian pada diri siswa? Apa yang perlu konsisten dilakukan agar karakter dan kemandirian pada diri anak terus berkembang? Tindakan yang diambil adalah
menyusun program yang dapat menjadi sarana dalam membentuk karakter murid yang mandiri, melaksanakan inovasi pembelajaran misalnya melalui project based learning, menumbuhkan semangat untuk tetap konsisten dalam mewujudkan karakter dan kemandirian pada diri siswa, serta melakukan gerakan biasa. Dalam gerakan ini, murid diajak untuk melakukan pembiasaan dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekelilingnya. C. Jabarkan rencana. Pertanyaan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menumbuhkan karakter Kristus dan kemandirian pada diri siswa? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melihat perubahan karakter dan kemandirian yang terjadi pada diri siswa? Serta bagaimana mengukur tingkat pencapaian prakarsa perubahan? Tindakan yang diambil yakni menyusun rancangan program gerakan kita biasa atau KIBAS, membuat timeline dan daftar checklist, membentuk instrumen daftar checklist ketercapaian gerakan kita biasa, serta penilaian 3 jenis assessment dalam proses pembelajaran, yakni assessment sebagai proses pembelajaran, assessment untuk proses pembelajaran, dan assessment pada akhir pembelajaran. A. Atur eksekusi. Pada atur eksekusi, adapun pertanyaannya yakni bagaimana menyusun dan mengatur jadwal kegiatan gerakan KIBAS, bagaimana proses pelaporan perkembangan dan manfaat program gerakan KIBAS untuk siswa, bagaimana kesiapan fasilitator atau pemateri dalam melaksanakan program gerakan KIBAS, bagaimana evaluasi gerakan KIBAS, bagaimana kemandirian ini bisa mempengaruhi jiwa saing pada diri siswa, serta siapa saja yang terlibat dalam memantau dan bertanggung jawab dalam menanamkan nilai kemandirian pada siswa. Tindakan yang diambil pada atur eksekusi yakni pihak-pihak terkait untuk menyusun jadwal pelaksanaan gerakan KIBAS, membuat laporan kemajuan mingguan, mengajak murid untuk melakukan gerakan KIBAS yakni suatu gerakan pembiasaan diri dalam ibadah, dan mengerjakan kegiatan secara mandiri dimulai dari hal-hal kecil. Mengadakan pelatihan untuk para fasilitator guna meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, serta melakukan evaluasi terjadwal. Adapun rencana prakarsa perubahan, yakni menjadikan siswa-siswi memiliki karakter Kristus serta nilai-nilai kemandirian, yakni memiliki karakter Kristus yang penuh kasih dan pemaaf, berakhlak mulia, tidak bergantung pada orang lain, percaya kepada kemampuan diri sendiri, tidak merugikan dan merepotkan orang lain, serta semangat dalam mengembangkan diri sehingga mampu bersaing secara global. Demikian Bapak Ibu Guru hebat penjelasan saya mengenai paradigma inquiry apresiatif pada demonstrasi kontekstual 1.3.a.6. Mari Bapak Ibu Guru penggerak untuk tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan, dan menjadi guru yang tangguh, teladan, aktif, nasionalisme, gigih, gagaptek, ulet, dan humoris. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Mari kita terus saling bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan generasi muda kita. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like-nya. Terima kasih.